Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan ini memasuki segmen yang terakhir, Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke. Prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jamin sorga, hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada kita. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat surga. Ya, ada ayatnya ya? Ada ayatnya. Bahwa Nabi Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan beliau itu merasa puas dengan anugerah Tuhan. Kita pahami itu bahwa sorga dan apapun yang beliau kehendaki. Tapi buat kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk sorga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Baik. Kak Edi, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi tadi sebetulnya pertanyaannya belum. Jadi untuk paling tidak bisa menyamai, kalau menyamai terlalu jauh ya, paling tidak seberapanya lah mendekati apa yang diraih, apa yang sudah diraih oleh Rasulullah. Kita upayanya dengan apa saja mungkin. Iya, kita laksanakan tuntunannya semampu kita. Dan ketahuilah bahwa sorga itu bertingkat-tingkat kan. Nah, saya biasa berpikir, saya masuk di pinggiran sorga sudah syukur. Saya berusaha untuk itu, tapi ada ucapan Nabi yang boleh jadi dapat menghibur kita nih yang rindu pada beliau. Beliau berkata, seseorang itu akan berada bersama siapa yang dicintainya. Jadi kalau Anda mencintai Rasul, Anda akan bersama dia. Mencintai siapapun, Anda kemungkinan akan bersama dia. Kalau yang Anda cintai orang kafir, Anda akan bersama dia. Karena cinta itu bukan sekedar ucapan. Siapa yang mencintai seseorang, dia akan patuh kepadanya. Dia akan berkorban untuknya. Itu kan tanda cinta. Dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Kita kalau Anda jatuh cinta pada satu gadis, bagaimana? Anda tidak lihat keburukannya. Anda selalu menyebut-nyebutnya. Anda rindu ingin dekatnya. Kita begitu. Saya kira itu mungkin bisa mengantar kita dekat kepadanya atau ini. Baik, Pak Quraisy, mungkin sekarang waktunya untuk memberikan kesimpulan dari pembicaraan hari ini. Oke. Perbedaan ketiga. Yang ketiga, saudara, adalah Kristen mempunyai prinsip bahwa keselamatan itu hanya oleh karena iman. Saudara, hampir seluruh agama di dalam dunia itu mengandalkan perbuatan baiknya untuk selamat. Tetapi kekristenan adalah satu-satunya agama yang membuang seluruh perbuatan baik dalam urusan keselamatan. Mengapa? Karena kebaikan manusia atau amal manusia, perbuatan manusia itu tidak berharga di mata Tuhan kalau dia adalah orang berdosa. Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa segala kesalehan kami itu seperti kain yang kotor. Saudara, itu bukan kain kotor untuk lap meja atau pel lantai, bukan. Kalau saudara menyelidiki kain kotor di dalam Yesaya 64 ayat 6, itu adalah
kain pembalut wanita pada zaman dulu kalau lagi haid. Dan itu kain pembalut itu segala kesalehan. Yang disebut kain pembalut itu bukan dosa, tapi kesalehan. Bukan beberapa kesalehan, tapi segala. Jadi kalau saudara mengumpulkan seluruh kebaikan saudara dan saudara bawa itu, Tuhan ini tiket masuk surga. Saudara, itu sama dengan saudara bawa pembalut lalu saudara dengan Tuhan ini saya mau masuk surga dengan tiket pembalut. Saudara, itu sesuatu yang mustahil. Orang Kristen percaya bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Karena itu orang Kristen tidak mengandalkan perbuatan baik sama sekali untuk membuat dia selamat. Dia hanya mengandalkan iman. Iman yang menyebabkan dia diselamatkan. Nanti setelah dia diselamatkan, baru dia berbuat baik. Jadi bukan buat baik supaya selamat. Tapi selamat dulu, baru buat baik. Nah, untuk selamatnya bagaimana? Selamatnya itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena dia satu-satunya orang yang telah membayar dan menebus seluruh dosanya. Dan karena itu iman pada dia yang menyelamatkan. Nah, ini bedanya Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Bahkan dalam hukum di dunia ini saja, saudara tahu, tidak ada satu perbuatan baik yang bisa tutup pelanggaran. Tidak ada. Kalau saudara misalnya tanggal 1 naik sepeda motor, lalu saudara tidak pakai helm, saudara ditilang. Saudara ditilang, lalu saudara diberikan surat tilang, tanggal 10 nanti saudara akan disidang di pengadilan. Kalau saudara tahu tanggal 10 akan disidang di pengadilan, lalu tanggal 2 saudara bawa bantuan untuk gereja, tanggal 3 bantu anak yatim piatu, tanggal 4 saudara bantu korban bencana, tanggal berikut lagi saudara bawa untuk ke panti jompo dan sebagainya. Lalu saudara sampai tanggal 10 ketika saudara disidang di pengadilan, hakim tanya, saudara benarkah tanggal 1 saudara telah melanggar peraturan lalu lintas? Lalu saudara bilang, betul Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu tanggal 2 saya sudah bawa sumbangan untuk panti asuhan. Tanggal 3 sudah bantu korban bencana. Tanggal 4 sudah bantu gereja, bantu lain-lain dan sebagainya. Saya tanya, kira-kira hakim itu akan bebaskan saudara atau tidak? Hakim itu akan bebaskan saudara kalau hakimnya gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli saudara sudah bantu berapa banyak orang, tidak peduli perbuatan baikmu seberapa banyak, seluruh perbuatan baikmu tidak bisa menutupi satu pelanggaranmu. Jadi hukum di dunia ini saja, perbuatan baik atau amal tidak bisa tutup pelanggaran. Apalagi hukum surgawi. Dengan perbuatan dan amal saudara, saudara tidak bisa menutupi dosa-dosa saudara. Dosa-dosa itu akan bawa saudara ke neraka. Kecuali ada juru selamat yang membayar semuanya dan iman kepada sang juru selamat. Itu yang membuat saudara selamat. Nah, karena itu saudara, itulah bedanya Kristen. Dan semua saudara yang mendengar siaran ini, dengar baik-baik. Saudara adalah orang berdosa, bahkan sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saudara butuh seorang juru selamat. Tanpa juru selamat, saudara akan pergi ke neraka. Tidak peduli berapa banyak pun perbuatan baik saudara. Seandainya hukum Tuhan 100, saudara melakukan 99, saudara cuma langgar 1 saja. Dengan langgar 1, saudara tetap masuk neraka. Karena itu saudara, saudara membutuhkan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Dan hanya dengan iman kepada dia, saudara bisa diselamatkan. Jadi itulah bedanya Kristen dengan kepercayaan yang lain. Yaitu yang pertama, yaitu dalam penilaian atau tanggapan terhadap Yesus Kristus. Yang kedua dalam urusan bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Dan yang ketiga adalah prinsip tentang salvation by faith alone. Hanya selamat hanya karena iman saja, bukan karena perbuatan baik. Itulah perbedaan Kristen dengan yang lain.